Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Sudah ada Panca dan Nisa. Oke, silakan. Panca dulu. Oke, mungkin aku mau sedikit ini ya, mengutarakan kecewaan aku pribadi gitu. Terkadang saya juga merasa sedih di mana kita salah diksi saja itu kayak seperti dipermasalahkan sekali gitu. Namun saya juga di sini mewajari bahwasanya demokrasi politik itu juga terkadang mempermasalahkan hal yang nggak penting gitu. Saya rasa mencapai Indonesia Emas 2045 itu dimulai dari demokrasi internal politik yang lucu itu bakal susah juga untuk kita mencapai di mana tadinya Indonesia Emas 2045 menjadi Indonesia Cemas 2045 gitu. Dan juga mungkin saya sedikit mohon izin Pak ya. Ini saya akan melantarkan kayak sangat disayangkan juga kayak tadi juru bicara dari Pak Ganjar ya kalau nggak salah. Tadi mengatakan bahwa saya karakter ini bukan Jokowi banget. Namun mungkin ya Pak ya, saya rasa semua orang itu punya karakter masing-masing Pak ya. Yang dari mana setiap pemimpin itu juga nggak bisa disamaratakan gitu karakternya. Citra Gama itu sendiri menurut saya itu lebih melekat ke Pak Prabowo ya karena itu realitas yang dilihat masyarakat terutama Gen Z dan juga milenial gitu. Namun saya juga di sini sebenarnya mewajari bahwasanya perbedaan jokes antara bapak-bapak dan juga milenial itu juga sedikit sedikit berbeda penangkapannya gitu dalam hal ini. Dan juga saya rasa ini eh, kayak tiap pemilihan ini kayak bakal ada kayak selalu ada gitu yang namanya sentil-sentilan dalam hal-hal yang menurut saya Oke, jadi pertanyaannya apa em, nih? oh Oke, itu mungkin kayak sedikit pernyataan dulu untuk saya. Nah, di Mm-mm. sini aku mau menyentuh karena aku menyentuh terkait Gen Z dan juga milenial kan dalam pemilihan saat ini nih. Kira-kira strategi apa sih yang diterapin oleh masing-masing kubu nih? Aku mau nanya tentang itu. Bagaimana cara strategi atau cara unik apa yang dilakukan masing-masing capres dan cawapres untuk mengait suara milenial dan Gen Oke, Z di kala eskalasi framing media mengenai pilpres ini menuju puncak topik terhangat saat ini gitu. baik. Satu lagi Nisa. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Selamat malam. Perkenalkan saya Anissa. Mungkin pertanyaan saya ini tidak membahas tentang etika saja terkait debat perdana calon presiden dari 3 kandidat yang telah terdaftar di KPU Pusat. Terdapat beberapa aspek yang dibahas, salah satunya ekonomi. Saya mengambil garis besar dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sebelumnya saya konfirmasikan terlebih dahulu, saya tegaskan lagi, bukankah undang-undang mengamanatkan kepada siapapun yang pemimpin negeri ini harus dapat mengantarkan rakyatnya ke kehidupan yang makmur Baik. dan kesejahteraan, serta dalam kemakmuran menurut undang-undang itulah barometer keberhasilan dari setiap Hmm, pemimpin terkhusus di negeri ini. baik. Kemudian masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di sini poin yang semua diangkat sebagai tenaga kerja kontrak. Baik. Oke, kalau misalkan itu diperuntukkan untuk fresh graduate atau yang baru lulus, um, kami juga sadar itu mungkin karena kami belum profesional dan sekaligus proses seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja yang handal dan profesional Oke. agar menjadi sumber Pertanyaannya? daya manusia dan berstandar internasional. Sebentar Mbak, ada sedikit lagi. Tapi kita juga perlu memikirkan honorer. Mereka telah banyak honorer yang telah mengabdi puluhan tahun atau bahkan belasan tahun, puluhan tahun dengan fasilitas yang sangat minim dan kesejahteraan yang terbatas, Oke. terutama para guru yang mencetak orang-orang hebat. Kemudian pertanyaan saya itu berdasarkan debat perdana yang telah sama-sama kita saksikan, walaupun banyak yang bilang nggak greget atau kurang puas karena banyak sekali guyonan dan lain sebagainya. Menurut bapak-bapak sekalian, para narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, apa yang meyakinkan kami dan apakah calon presiden 2024 ini Oke. ketika terpilih menjadi presiden nanti dapat merevisi atau mengulas ulang terhadap aturan-aturan yang kurang pas Oke, selama baik. beberapa periode terakhir ini. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Ini sebetulnya materi di debat kedua ya, bukan di materi di debat pertama. Jadi jawabannya nanti sebetulnya tanggal 22 Desember di debat cawapres karena temanya ekonomi. Di debat perdana kemarin nggak ada ini tema ekonomi. Tapi saya mau tanya dulu deh ke masing-masing jubir karena soal Undang-Undang Ciptaker ini sangat milenial sekali. Jadi milenial mahasiswa itu mereka tuh sangat concern dengan Undang-Undang Ciptaker karena ini berkaitan dengan masa depan mereka di bidang kerja. Gus Jazil, sikap politiknya bagaimana nanti kalau Amin terpilih soal Ciptaker ini? Ya tentu bukan hanya undang-undang cipta kerja ya, semua undang-undang yang harus direvisi dan diperbaiki, disesuaikan dengan konteks zaman dan termasuk juga pada proses pembentukan undang-undang. Pasti pasangan Amin akan melakukan koreksi-koreksi. Apa koreksinya revisi? Ya, revisi, koreksi, dan tentu kita ngambil pola yang berbeda karena memang narasi perubahan itu titik poinnya adalah pada
penguatan sumber daya manusia. Jadi yang tadi disampaikan oleh Panca maupun Nisa itu kata kuncinya kan, seberapa besar pemerintah lewat undang-undang maupun prioritas-prioritas yang itu dapat mempercepat tingkat kesejahteraan rakyat dengan memberikan ya pencerdasan di situ. Jadi pembangunan sumber daya manusia akan diletakkan menjadi sesuatu yang prioritas. Oke. Singkat saja Bang Fahri, jadi sikap politiknya dari Pak Prabowo Gibran kalau terpilih nanti akan bagaimana terhadap Undang-Undang Ciptaker? Kan Anda mengusung keberlanjutan, berarti nggak bakal ngapa-ngapain, ngelanjutin aja gitu. Salah satu atau problem ini keberkahan lah ya. Keberkahan kedua yang dimiliki oleh pasangan Prabowo Gibran adalah karena adanya wakil dari generasi baru Indonesia dalam kepemimpinan nasional. Dari satu dari dua orang yang paling kuat di Republik ini nanti adalah Mas Gibran. Ya jadi sama Undang-Undang Ciptaker gimana? Sehingga dia akan menangkap nafas dari generasi ini secara lebih kuat. Dan dia diimplan dalam kekuasaan eksekutif terutama gitu. Jadi memang generasi muda itu akan punya kesempatan seluas-luasnya untuk beraspirasi sedalam-dalamnya tentang apa yang mereka inginkan bagi masa depan mereka. Kuat sekali itu. Oke, meskipun ada Mas Gibran di situ, Mas Gibran akan merevisi Undang-Undang Ciptaker nggak? Pokoknya sudah ada Mas Gibrannya. Itu tinggal kita atur generasi ini menyampaikan seluruh mimpi dan aspirasi. Tapi berarti belum tentu ngerevisi ya, karena kan keberlanjutan. Itu produknya Pak Jokowi. Pokoknya apapun mimpinya udah ada di sana. Oke, belum bisa dijawab ya. Kan? Bukan nggak Jadi bisa belum tahu jawab. nih akan Kita taruh merevisi orang, Undang-Undang bukan taruh kata-kata, taruh orang di situ. Oke. Kalau dari kubunya Mas Ganjar kan mengusung keberlanjutan juga programnya Pak Jokowi pasti akan melanjutkan Undang-Undang Ciptaker. Tambahkan. Itu padahal tadi harapan mahasiswa. Kamu jangan cerita dulu. Lanjutkan, tambahkan, percepat ya kan. Jadi ini kalangan gadget yang tidak seperti survei-survei yang ada. Mereka melek politik. Dia paham betul bagaimana keikutsertaan di dalam menentukan jalannya pemerintahan lewat pemilu besok harus mendapatkan pemimpin yang betul-betul komit terhadap rakyat. Kalau itu lanjutkan, tambahkan, kemudian untuk rakyat, tentu apa yang tidak bisa berubah, namanya undang-undang. Tapi juga kita harus lihat, kita bedah dulu kenapa itu sampai ada dulu. Jadi hal-hal narasi-narasi kalangan Gen Z dengan pendapat dan argumentasi yang semakin matang dan dewasa, saya kira akan memberikan masukan-masukan kepada DPR untuk mencermati dan melihat bagaimana sebenarnya undang-undang ini dibuatkan bukan untuk kepentingan pengusaha saja, tapi bagaimana pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, peningkatan ekspor, peningkatan pajak itu penting. Tapi saya suka bahwa ini mahasiswa kritis. Ini adalah generasi Z yang tidak bisa dijawab dengan gemoy saja mereka tertarik. Tapi harus dengan narasi-narasi yang benar-benar memberikan suatu pembelajaran dan bagaimana partisipasi publik akan ikut dan pemimpin juga akan melakukan corrective action terhadap berbagai masukan-masukan Gen Z. Jadi adik-adik tenang, kau tidak perlu menanggapi hanya jawaban dengan gemoy, tapi selalu kritis terhadap para pemimpin yang akan Baik Mas Adi, Anda melihat nanti ke depannya bagaimana ini? Ya sebenarnya pertanyaan mahasiswa ini adalah pertanyaan kritis yang reflektif yang menurut saya ini beyond electability. Jadi ini tidak ada urusannya dengan setinggi dan serendah apa tingkat elektabilitas cawapres, tapi ini menyangkut bagaimana kualitas personal dan kualitas kepemimpinan ke depan. Karena memang kalau mau jujur yang cukup kritis dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama ini adalah kalangan aktivis mahasiswa dan gerakan civil society yang dinilai memang lebih pada bisnis oriented dan tidak terlampau ramah misalnya terhadap aspek serapan terhadap kerja terutama dari kalangan muda dan kelompok Gen Z. Jadi ini yang mestinya harus menjadi komitmen dan menjadi portofolio politik yang siapapun nanti yang jadi presiden bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu memang didrive untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan orang yang hanya memperlebar jarak antara yang miskin dan yang kaya. Kan ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya menjadi kekhawatiran di kalangan anak muda. Nanti setelah lulus mau jadi apa? Itu repot, Pak. Yang mempertegas mau revisi cuma paslon Amin. Yang nomor 2 ya yang penting udah ada orangnya dulu, revisi nanti belakangan. Tenang, Mas Gibran yang sudah paslon ada 3 lanjutkan dan tambahkan. Itu saya nggak ngerti itu maksudnya apa ya. Tambahkan yang sesuatu yang lebih baik. Tambahkan sesuatu yang lebih baik berarti bisa revisi. Bisa juga. Bisa revisi. Berarti kalau paslon 1 dan 3
bisa revisi soal Undang-Undang Ciptaker. Nanti kita lihat bagaimana pertarungan di debat cawapres, terutama soal tema ekonomi ya, soal revisi Undang-Undang Ciptaker pasti akan muncul juga tuh nanti. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.